Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak serta Ibu sekalian, sebelum ibadah kami dimulai, akan kami bacakan terlebih dahulu Warta Jemaat 8 September 2024. Yang pertama, pengkhotbah tamu. Pada ibadah Minggu 8 September 2024 di GKJ Salib Putih Induk akan dilayani oleh Saudari Yunita Sekar Cahyaning Tias, SSI Teologi, calon pendeta GKJ Sidomukti Kota Salatiga. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Salib Putih mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Semoga firman yang diberikan dapat memperkuat iman percaya warga. Sedangkan ibadah Minggu tanggal 15 September 2024 di GKJ Salib Putih Induk dan unit Pantiwreda akan dilayani oleh Pendeta Wisnu, kami ulangi, Pendeta Nugroho Wisnu Tri Sasongko STH dari GKJ Kana Pabelan. Sedangkan untuk pepandan warak akan dilayani oleh Bapak Anton Hartoyo dari GKJTU Jemaat Kendal Samirono. Rapat pleno dan sensoramorum. Majelis akan mengadakan rapat pleno serta sensoramorum yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 September 2024 pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GKJ Salib Putih Pepandan Pandanan. Bagi jemaat yang mempunyai kritik saran yang membangun bagi kemajuan pelayanan di GKJ Salib Putih bisa menyampaikan melalui surat dengan mencantumkan nama terang atau bisa langsung menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Mohon perhatian segenap jemaat. Atestasi keluar. Majelis GKJ Salib Putih telah mengirimkan surat atestasi keluar atau pindah ke gereja Jemaat Kristus Indonesia Anugerah di Grogol atas diri 1. Bapak Widyarso Cahyo Adi, 2. Ibu Teresia Erni Widyastuti, 3. Saudara Stefanus Teddy Nugrahanto. Mohon perhatian segenap warga. Yang berikut pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab wilayah Pendingan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024. Tempat Ibu Marini Getasan. Waktu pukul 20. Waktu pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Pembawa firman mahasiswa PPL UKSW. Untuk MC Ibu Suci. Bagi jemaat wilayah Pendingan, warga ini sekaligus menjadi undangan. Mohon perhatian segenap jemaat.
Demikian beberapa warta jemaat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya nanti bisa Bapak Ibu baca di warta jemaat yang sudah diterima. Tiba saatnya pada pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan, menerima firman Tuhan, marilah kita bersama untuk hening sejenak, menyiapkan pikiran, hati untuk fokus menerima firman Tuhan. Saat hening, dipersilahkan. Cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyambut cinta kasih serta karya agung Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita. Marilah kita berbahagia dan bersujud menyembahnya dengan sungguh-sungguh melalui ibadah pada saat ini. Nyanyian pembuka PKJ 16 bait 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, kan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Ibadah hari ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin, 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 amin.
Amsal 22 ayat yang pertama menyatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah adalah kasih. Nyanyian jemaat KJ 434 bait 1 dan 2. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita selalu menyatakan kebenarannya. Namun, apakah itu sudah benar-benar dapat dilakukan atau hidup kita terbelenggu dalam keserakahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai diri? Mari kita mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan serta berdoa memohon pengampunan Tuhan. Saat hening dipersilahkan. Cukup. Terima kasih Tuhan atas rahmat pengampunan, pembebasan, dan pemulihan daripadamu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran-Mu dan erat hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2, ajaib benar anugerah.
Jemaat yang terkasih, kini hiduplah dalam kebenaran imanmu dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan imanmu dan ucaplah syukur. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita, marilah kita berdoa di hadapan Allah. Sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan, yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bertemu, berkumpul bersama menerima sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa menerangi hati, menerangi pikiran juga jiwa kami, supaya kami tidak hanya mampu menerima,
tidak hanya mampu mendengarkan, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Karenanya ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami telah sedia untuk menerima, untuk mendengarkan, juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Di dalam anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada minggu hari ini berdasar pada Yakobus 2 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 14 sampai 17. Yakobus bab 2 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 14 sampai 17. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja, atau duduklah dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun, kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Namun, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab, siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat 14, apa gunanya saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudara tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya menerima, tidak hanya mendengar, tetapi juga tekun melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, Selamat pagi Ibu Bapak dan saudari-saudara semuanya. Selamat pagi. Bagaimana perasaan hari ini? Senang, baik, luar biasa? Luar biasa. Ada yang biasa saja?
Tidak apa-apa sebenarnya Ibu Bapak dan saudari-saudara. Saya suka bertanya perasaan kita semua karena kita melihat sebenarnya hal yang luar biasa. Kita datang ke tempat ini dengan beragam perasaan, tidak semuanya senang, tidak semuanya sedih juga. Tapi kita mau menyatukan hati untuk menerima sabda Tuhan. Itu hal yang luar biasa yang Ibu Bapak dan saudari-saudara lakukan. Ini pertama kali saya menyampaikan firman di tempat ini di GKJ Salib Putih. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang berharga, karenanya izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Semoga benar-benar singkat begitu ya. Nama saya Yunita Sekar Cahyaningtyas, biasa dipanggil Sekar. Ibu Bapak, saudari-saudara boleh memanggil saya dengan Mbak Sekar saja, atau kalau mau Bu Sekar juga ya sudah, gak apa-apa. Tapi saya lebih senang kalau sebenarnya Mbak Sekar, karena kalau kata orang-orang, saya itu masih kinyis-kinyis begitu ya. Jadi saya baru lulus kuliah tahun lalu, Ibu Bapak dan semuanya. Masih muda ya jadinya. Saya lahir, besar, bersekolah, kuliah, itu di Jakarta. Saya tidak pernah membayangkan saya menjadi bagian dari Kota Salatiga. Tapi sebenarnya saya sudah menjadi warga GKJ sejak kecil karena bapak asalnya dari Jogja, ibu asalnya dari Surabaya. Jadi Jawa KW begitu ya. Nah, karena itu saya bersyukur sekali saya menjadi bagian dari Kota Salatiga, kota yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, yang ternyata membuat suasananya menjadi teduh daripada Jakarta begitu, yang hiruk pikuk. Ternyata di sini lebih tentrem, lebih adem gitu ya. Jadi saya senang berada di sini. Tapi KTP saya masih Jakarta, Ibu Bapak dan semuanya. Saya sudah atestasi di GKJ Sidomukti, tapi masih menjadi warga Jakarta. Nanti akan menyusul untuk menjadi warga Salatiga. Saya senang karena bisa berjumpa dengan semuanya di sini. Saya melayani sebagai calon pendeta di GKJ Sidomukti saat ini. Yang nantinya bulan September akan ujian, tanggal 20 dan 21 bersama dua teman seperjuangan saya. Mohon doanya Ibu Bapak dan saudari-saudara supaya prosesnya lancar, persiapannya juga lancar. Boleh? Boleh, terima kasih banyak. Oke, jangan membedakan orang adalah tema yang diberikan oleh Sinode GKJ sebenarnya untuk refleksi firman Tuhan pada minggu hari ini. Tapi saya ketika mempersiapkan bahan khotbah, saya agak sedikit ada yang ganjel. Kenapa jangan membedakan orang? Kan semua orang sudah berbeda-beda. Saya mengusulkan bahwa kita akan menggunakan tema jangan membeda-bedakan orang. Karena ternyata maknanya bisa berbeda. Inti pesan khotbah pada pagi hari ini berbicara tentang jangan membeda-bedakan orang, kalimat yang sudah sering kita dengar, yang biasanya berkaitan dengan diskriminasi. Atau sikap yang tidak membeda-bedakan orang dengan berbagai latar belakang yang dimiliki. Kalau kita ingat ada satu lagu sekolah minggu yang berbicara tentang topik itu, judulnya adalah Yesus Cinta Semua Anak. Di sini pada tahu atau enggak ya lagu ini? Lagunya seperti ini Ibu Bapak. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Betul sekali. Tapi karena konteks kita adalah Yakobus, boleh nggak kalau saya ganti liriknya sedikit saja? Jadi seperti ini. Yesus cinta semua orang di dunia, orang kaya dan miskin, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua orang di dunia. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh karena pesannya tetap sama. Pesannya mengajak kita untuk tidak membeda-bedakan orang.
Apakah selama ini kita sudah menghayati lirik lagu tadi, Ibu Bapak dan saudari-saudara? Kadangkala kita masih sering ya untuk menjadikan perbedaan yang kita punya sebagai tolak ukur kita dalam bersikap, terutama terhadap sesama kita manusia. Perbedaan ekonomi, status sosial, latar belakang pendidikan, pekerjaan, suku, generasi, bahkan agama. Seringkali itu menjadi tolak ukur ketika kita bersikap dengan yang lain. Ada orang Kristen, tak bantu ah. Tapi ketika ada orang yang miskin, gak usah deh, kan dia gak bisa memberikan apapun kepada saya. Tapi kalau ada orang yang kaya, tak deketin tak bantu semuanya, karena semua bisa berbalik kepada saya. Kadangkala kita masih bersikap demikian. Karenanya firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk memandang bahwa perbedaan itu hal yang positif, anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Kita diajak untuk merayakan perbedaan yang ada di antara kita. Karena sebenarnya perbedaan atau batasan-batasan itu diciptakan oleh kita sendiri, oleh manusia sendiri. Untuk itu bersikap kepada sesama, kita tidak bisa terjebak pada perbedaan yang kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana kita merayakan perbedaan yang ada di tengah kehidupan jemaat, di tengah kehidupan lingkungan sekitar yang lebih luas? Nah, itu pertanyaan refleksi kita pada minggu hari ini. Jadi mohon diingat Ibu Bapak dan saudari-saudara, karena nanti di akhir kita akan melihat jawaban dari pertanyaan ini yang menjadi bekal kita untuk kita menghadapi hari-hari ke depan. Saya mau mulai dengan konteks yang ada di dalam teks Yakobus. Surat Yakobus itu berisi tentang nasihat, berisi tentang petunjuk-petunjuk bagi jemaat, waktu itu jemaat mula-mula, yang ternyata relevan juga untuk kita, sesuai juga dengan kehidupan kita di masa kini, untuk menghidupi iman kepada Yesus. Pada waktu itu jemaat cenderung memberi perlakuan yang istimewa hanya kepada orang-orang yang kaya. Sementara mereka mengabaikan keberadaan orang miskin, mereka memandang rendah orang miskin. Alasannya karena orang-orang kaya dapat memberikan uang kepada mereka, dapat memberikan perlindungan juga kepada mereka. Karenanya jemaat pada waktu itu banyak yang mengistimewakan orang kaya. Tapi ternyata Rasul Yakobus berupaya untuk menasihati mereka, untuk mengingatkan mereka supaya mereka tetap hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mengistimewakan orang kaya tadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan teladankan bagi jemaat. Yakobus mengingatkan orang banyak pada waktu itu karena itu juga termasuk pelanggaran hukum Taurat. Poin atau inti, kalau kita lihat ada kalimat jangan memandang muka. Isinya disebutkan oleh Rasul Yakobus dengan maksud mengingatkan jemaat mula-mula pada waktu itu untuk tidak memandang perbedaan sebagai hal yang menentukan mereka bersikap. Jangan membeda-bedakan orang, jangan memandang muka, jangan menaruh perhatian hanya pada hal-hal yang duniawi yang membuat kita senang. Namun perhatikanlah sesama dengan setara. Perhatikanlah sesama dengan perlakuan yang sama. Jangan memperlakukan orang lain karena penampilan luarnya. Karena dia kaya atau karena dia miskin. Dan cenderung memilih untuk mengistimewakan yang kaya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ayat yang terakhir yang menjadi bacaan kita pada minggu hari ini juga melengkapi apa yang disampaikan oleh Yakobus di awal perikop tadi. Banyak jemaat yang memiliki pandangan bahwa percaya saja sudah cukup, percaya kepada Kristus sudah cukup.
Tapi ternyata iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang bentuknya adalah tindakan nyata kita. Iman yang mati adalah iman yang tidak diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang dalam konteks ini adalah wujud dari iman yang mati. Mereka percaya kepada Kristus tapi mereka gagal untuk memahami ajaran Yesus. Mereka gagal untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus teladankan pada waktu itu. Kita ingat betul bahwa Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Dan itu menjadi teladan bagi jemaat mula-mula termasuk bagi kita jemaat masa kini. Yesus menerima semua orang dengan berbagai macam latar belakang. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus adalah meneladani apa yang Tuhan lakukan. Memperlakukan orang kaya dan orang miskin sama atau setara. Kalau yang satu sangat baik, yang satu juga sangat baik. Karena Kristus, Tuhan kita, meneladani kesetaraan. Minggu lalu di GKJ Salatiga Selatan, Ibu Bapak dan Saudari-saudara, saya menyampaikan khotbah tentang seperti apa sih ibadah yang sebenarnya. Kemudian saya menyampaikan poinnya bahwa ibadah yang sejati adalah keseimbangan antara yang ritual dan yang aktual. Jadi kalau dirumuskan dalam rumus matematika, ibadah sama dengan ritual ditambah aktual. Ritual berarti yang seremonial yang dilakukan misalkan di hari Minggu, tapi aktual yang dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ternyata itu ibadah yang sejati. Keseimbangan antara ritual dan aktual. Hari ini kita diingatkan juga tentang hal yang sama. Jadi ibadah tidak sebatas pergi ke gereja di hari Minggu, tapi juga meliputi tindakan nyata yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan nyata adalah sikap hidup yang kita tunjukkan sebagai wujud iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan ibadah tanpa aktual atau tindakan nyata juga sia-sia dan tidak punya arti. Nah sekarang, sikap iman seperti apa yang bisa kita tunjukkan yang menjadi refleksi kita pada hari ini? Jawabannya justru sederhana. Tadi di tema juga sudah disampaikan bahwa sikap tidak membeda-bedakan orang adalah intinya. Bagaimana yang tidak membedakan itu? Tadi saya sudah singgung bahwa setiap orang itu berbeda. Setiap orang punya perbedaan masing-masing. Tapi saya mau pesan bahwa setiap kita memang terlahir berbeda, tidak dapat dipungkiri, tapi apa yang berbeda di antara kita itu tidak menjadi penghalang kita untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Tidak membedakan orang bukan berarti menghilangkan apa yang berbeda itu. Tetapi tidak membeda-bedakan orang berarti mau merayakan perbedaan yang ada bersama-sama. Bukan menjadi tolak ukur dalam bersikap, tapi justru perbedaan itu yang kita rayakan bersama-sama. Ada dua hal yang mau saya sampaikan untuk menjadi bekal kita dalam merayakan perbedaan. Yang pertama adalah ingat bahwa semua orang berharga di mata Tuhan, tetapi juga berharga di mata sesama. Yang kedua ada perlakukanlah semua orang sama. Ingat bahwa semua orang berharga di mata Tuhan, karena kita tahu betul bahwa semua orang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu semua orang juga berharga di hadapan sesama. Karena semua orang berharga di mata Tuhan, maka semua orang juga berharga di mata sesamanya. Semua orang berhak untuk dicintai, semua orang berhak untuk dikasihi, semua orang berhak untuk dihargai dan dihormati. Semua orang bahkan berhak untuk didengarkan. Jadi perlakukanlah semua orang sama. Itu poin yang kedua. Sama seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Tuhan tidak pernah memandang golongan ketika dia mengusir roh jahat. Tuhan tidak pernah memandang harta,
baik kaya ataupun miskin, ketika dia menyembuhkan orang sakit. Tuhan tidak pernah memandang jenis kelamin, mau perempuan, mau laki-laki, ketika dia menolong orang yang sedang dihakimi oleh banyak orang yang lainnya. Yesus tidak pernah memandang hina setiap orang yang datang kepadanya. Penerimaan ditunjukkan dengan penuh kasih. Dia memperlakukan semua orang sama, memperlakukan dengan kasih yang penuh. Itu yang menjadi teladan kita. Contohnya apa Mbak Sekar? Misalnya, di gereja, ibu bapak dan saudari-saudara, kita hidup bersama. Kalau ada warga jemaat yang kurang mampu, boleh nggak ikut melayani? Boleh tidak ibu bapak? Boleh. Karena semua orang berhak untuk terlibat dalam pelayanan. Tapi ketika sudah turut dalam pelayanan, apakah kita boleh memandang orang itu dengan sebelah mata? Boleh nggak kita rasani? Boleh nggak pendapatnya diremehkan? Tentu jawabannya tidak. Karena setiap orang terlibat di dalam pelayanan. Kalau di lingkungan ada tetangga yang kaya raya, kemudian kita sering memberikan makanan, karena kita tahu pasti bahwa orang kaya yang kita kasih itu bisa mengembalikan dengan yang lebih enak atau dengan yang lebih banyak. Tapi ketika kita lihat ada yang miskin, kita memberikan makanan sesekali. Karena kita tahu tetangga yang miskin tidak mampu untuk memberikan kembali apa yang sudah kita berikan di awal. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan hari ini, maka kategori yang pertama yang memberikan hanya kepada orang kaya tentu membuat kita nyaman, membuat kita senang. Siapa yang tidak senang kalau pemberiannya dibalas dengan pemberian lagi? Tapi ternyata sebaliknya, pandangan kita diubah ketika kita membaca teks Yakobus ini. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan sama. Perlakuan kita terhadap sesama, terhadap tetangga kita, terhadap setiap warga jemaat yang dekat dengan kita, itu sama. Baik miskin maupun kaya, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, status sosial yang berbeda, kita perlakukan dengan sama. Sikap yang tidak membedakan, sikap yang tidak mendiskriminasi orang lain. Itu yang menjadi refleksi kita pada pagi hari ini. Kita memandang semua orang berharga, punya kesempatan untuk melayani, punya kemampuan yang dianugerahkan Tuhan, yang luar biasa juga, punya hak untuk didengarkan pendapatnya, punya hak untuk diperhatikan dan dipandang setara dengan yang lainnya. Jadi kita akan memandang semua orang berharga dan memperlakukan mereka dengan sama, yaitu dengan penuh kasih. Seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus dan diingatkan oleh Rasul Yakobus. Jadi kita tidak memandang muka sesama kita ketika kita menyatakan sikap. Kita tidak membeda-bedakan orang, dan itu wujud ibadah kita yang sejati. Ada ritual, ada aktual. Yang ritual kita dapat ketika kita ada bersama-sama di tengah-tengah jemaat, tapi yang aktual kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari ibu bapak dan saudari-saudara, mulai hari ini kita berkomitmen bahwa kita mau merayakan perbedaan yang ada dengan memandang semua orang berharga dan memperlakukan semua orang sama atau setara. Sanggup ibu bapak dan semuanya? Oh, kok lemas sekali. Sanggup ibu bapak dan semuanya? Sanggup. Ini komitmen kita mulai hari ini. Memandang setiap orang berharga dan memperlakukan sesama kita dengan setara atau sama. Semangat berproses ibu bapak dan saudari-saudara, kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kita semua. Amin. Saat hening bagi kita semua.
saat teduh selesai. Jemaat kami panggil untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita menghadap kepada Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh menyapa setiap kami. Kami boleh diingatkan untuk tidak membeda-bedakan orang, tidak membeda-bedakan sesama kami, karena kami tahu dan kami menyadari bahwa setiap orang berharga. Dan kami perlu memperlakukan setiap orang dengan setara. Tolong kami ya Roh Kudus supaya kami mampu menghayati, kami mampu merenungkan dan menggumuli apa yang sudah kami terima pada minggu pagi ini. Biarlah kami refleksikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kami berdoa bagi saudari-saudara kekasih hati kami yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh, saudari dan saudara kekasih kami yang saat ini sakit, baik secara fisik maupun secara psikis, kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan, Tuhan yang senantiasa memulihkan, Tuhan yang senantiasa menolong setiap mereka melalui obat-obatan, melalui dokter, perawat, juga keluarga yang mendampingi. Supaya kekasih hati kami boleh merasakan anugerah Tuhan yang tidak pernah terlambat atas mereka. Sampai pada akhirnya nanti Tuhan boleh mengizinkan kekasih hati kami untuk sembuh, untuk pulih kembali dan melakukan aktivitas juga kegiatan hari lepas hari dengan situasi yang nyaman. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap saudari-saudara kami yang berada di dalam usia yang lanjut, di tengah keterbatasan tubuh, di tengah keterbatasan gerak, kiranya Tuhan yang senantiasa menopang, Tuhan yang senantiasa menguatkan, Tuhan yang senantiasa menolong kekasih hati kami dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dan biarlah Tuhan di tengah kesendirian yang dialami, penyertaan Tuhan yang terus menemani kekasih hati kami, agar kekasih hati kami juga boleh merasakan anugerah dan kasih Tuhan atas kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak, para pemuda, remaja yang ada di gereja ini. Kami berdoa bagi setiap mereka yang masih ada di dalam usia studi, setiap tugas dan tanggung jawabnya Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang senantiasa memberi hikmat, kecerdasan bagi setiap anak-anak kami untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Demikian juga setiap mereka yang berada di dalam lingkungan pekerjaan, apapun pergumulannya, bagaimanapun yang dialami dan dilalui, kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati setiap kekasih hati kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk GKJ Salib Putih, setiap acara, program,
Dan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang, kiranya Tuhan yang turut andil dalam menolong kami, mempersiapkan segala sesuatunya, dan sampai pada pelaksanaannya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami karyakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh juga menyenangkan hati sesama kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi komitmen para pelayan yang ada di tempat ini, para pendeta, majelis, penatua, dan diaken, karyawan gereja, komisi, badan, wilayah, bahkan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan kehidupan gereja ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyalakan semangat kami, senantiasa menguatkan kami, senantiasa mengingatkan kami bahwa kami menyadari Tuhan yang memanggil, tapi kami juga menjawab panggilan Tuhan. Supaya Tuhan kami dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas kami, apa yang menjadi pelayanan kami di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini berada dalam gejolak politik. Menjelang pemilihan umum serentak yang akan berlangsung di bulan November nanti, kiranya segala persiapan, segala hal yang terjadi, Tuhan yang boleh menguatkan kami satu sama lain, Tuhan yang boleh menyatukan kami sebagai satu bangsa, satu tanah air, supaya kami tidak mudah terpecah belah karena satu hal, supaya kami menjadi semakin kuat dan kami boleh memiliki hikmat dalam memilih pemimpin kami nantinya. Demikian juga setiap mereka yang menjadi korban bencana alam, terkhusus di Indonesia ini, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa menguatkan, memeluk, menemani, dan menyertai setiap mereka, bahkan memulihkan trauma yang dialami oleh saudari dan saudara kekasih kami yang menjadi korban bencana alam. Agar mereka menyadari ya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan anugerah Tuhan senantiasa tercurah bagi setiap mereka. Inilah Tuhan syafaat kami, inilah Tuhan doa yang kami naikkan di dalam anak-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita.
Dan berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan dengan mengingat sabdanya dari 1 Tawarikh 26 ayat yang ke-17a. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari, di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Kita akan bersama mengangkat pujian untuk mengiringi persembahan kita. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ibu Bapak Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita melalui doa. Doa Bapak Ibu saya hantarkan. Bersyukur atas berkat dan karunia-Mu ya Bapa, yang telah kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik berkat berupa kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, damai sejahtera, dan terlebih melalui rezeki yang telah kami terima melalui pekerjaan kami. Dan saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan sehingga layak bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih di GKJ Salib Putih. Bapa, berkati kami semua yang akan menggunakan persembahan ini, sehingga kami dapat menggunakan persembahan ini dengan bijak dan penuh dengan tanggung jawab. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, bagi Mbak Sekar yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati dalam pelayanannya dimanapun Engkau tempatkan, sehingga melalui pelayanannya ya Bapa, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terlebih pada bulan ini di tanggal 20 dan 21 mendatang, Mbak Sekar akan menghadapi ujian preemptor. Kiranya Engkau berkati apa yang telah dipersiapkan selama ini, Engkau berikan kecakapan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, Engkau berikan keberanian dan juga Engkau berikan percaya diri, sehingga Mbak Sekar dapat melalui itu semua dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bapak, jika sebentar lagi kami akan undur diri dari tempat ini, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami satu persatu, dan mampukan kami untuk menjalankan apa yang telah kami terima pada pagi hari ini, menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami, tuntun kami sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat. Bapa, inilah doa kami, inilah doa ucapan syukur kami dan permohonan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.